Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang anak-anak. Bagaimana kesehatannya? Baik ya? Oke, Ibu harapkan kalian semoga bersemangat meskipun kita belajar ya pada hari ini melalui daring atau melalui online. Cuman ada beberapa siswa yang tidak dapat masuk ke Google Meet ya, karena mungkin sinyalnya atau gimana Ibu juga tidak tahu ya, tidak apa-apa lah seadanya. Jadi Ibu harapkan kalian bersemangat ya, tidak boleh lemah, tidak boleh lesu ya, meskipun kita mengalami keadaan yang situasi yang tidak memungkinkan, tidak sehat, dan Ibu harap kalian menjaga kesehatan supaya tidak sakit. Kemudian Ibu mau mengabsen ke anak-anak. Ini cuman ada 11 orang ya. 13 orang yang masuk. Cuman ada beberapa yang nampak, ada yang tidak nampak mukanya, enggak apa-apa lah. Ini sebelum Ibu menganukan materi, Ibu terlebih dahulu memberitahukan kompetisi dasar, tujuan dan indikator kepada kalian supaya kalian paham apa-apa aja yang harus kalian lakukan dalam pelajaran materi matriks ini. Nah, ini ada tampilannya ya, kompetisi dasar, yaitu menjelaskan matriks dan kesamaan matriks dengan menggunakan masalah kontekstual dan melakukan operasi pada matriks yang meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian skalar, perkalian, serta transpos. Nah, itu yang kompetensi dasar yang harus kalian pahami, yang harus kalian kuasai ya. Sikit-sikit enggak apa-apa lah. Yang penting kalian tuh bisa tahu inti dari materi yang Ibu sampaikan. Kemudian indikatornya juga ya, untuk kalian pahami dan untuk mencapai KKM yang harus kalian penuhi juga. Yang pertama itu pengetahuannya, maksudnya itu akademiknya, menerapkan permasalahan yang berhubungan dengan operasi matrik. Nah, kemudian yang ini yang 4.31 itu adalah untuk keterampilan kalian, yaitu kalian dapat menggunakan konsep matriks dalam menyelesaikan masalah. Kemudian keterampilan yang kedua, kalian dapat menganalisis sifat-sifat matrik dalam suatu permasalahan dan menerapkannya dalam pemecahan masalah. Terus ini ada tujuan ya. Tujuan yang harus kalian capai ya. Ini tujuan pembelajarannya. Pembelajaran materi matriks, yaitu peserta didik dapat mengetahui pengertian matriks dan jenis-jenis matriks. Yang kedua, peserta didik dapat menentukan operasi-operasi pada matriks. Dan yang terakhir, peserta didik dapat menentukan kesamaan matriks. Nah, berarti kalian ini sebagai peserta didik itu harus mengetahui pengertian matriks, jenis-jenis matriks, kemudian menentukan operasi pada matriks, dan menentukan kesamaan matriks. Nah, itu adalah secara singkat, secara garis besarnya yang harus kalian pahami, yang harus kalian kuasai untuk dalam pembelajaran materi pelajaran matrik yang Ibu sampaikan sekarang ini. Kira-kira gimana anak-anak, tujuan dan indikatornya, pencapaiannya ini udah paham belum yang harus kalian lakukan, yang kalian laksanakan untuk memahami materi matrik? Oke, kalau sudah, Ibu lanjutkan dengan bab pertama atau kita pertemuan yang kedua ya. Soalnya kan yang pertama itu udah program linier ya, disampaikan sama rekan Ibu di sekolah yang kemarin ya. Nah, Ibu ini kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan prasyarat kuliah Ibu. Nah, Ibu mengungkapkan materi yang baru, pelajaran baru, yaitu tentang matrik. Tolong ya diaktifkan ya. Juga si Riana, diaktifkan mic-nya. Oke, udah ya. Kita mulai, bismillahirrahmanirrahim. Ini kebetulan Ibu ngambil materi bab baru
Sebenarnya sih mau nyambung ke program linier ya, cuman program liniernya itu tanggung gitu. Materinya itu tinggal beberapa indikator ya. Jadi ibu lebih memudahkan ibu ngambil bab baru tentang materi matriks. Nah ini kemarin ibu kan sudah kalian menyuruh untuk membuka materi tentang matrik di literatur yang lain atau di buku lain atau di internet. Kira-kira kalian udah buka belum? Sudah ya. Nah, udah belum? Oke. Nah ini karena kita keterbatasan karena kita belajar daring, jadi terpaksa ibu memberikan kalian tuh seperti itu dulu ya, membuka dulu materi matriknya. Kalau udah ada yang buka, nah ibu mau nanya sedikit ya, sedikit yang apa yang kamu telah baca, yang telah ada di otak kalian, yang nyangkut di otak kalian, yang waktu kalian membaca tentang materi-matrik. Nah, ibu minta kira-kira pengertian matrik itu apa sih, nak? Matrik. Katanya kan ada yang udah buka. Apa matrik tuh? Ya? Matrik itu apa? Pengertian dari matriks. Yang katanya kan udah buka. Kalau buka, ibu pengen mau tahu gitu. Apa? Nggak ada yang buka? Nggak ada? Oke ya, kalau nggak ada ibu tampilkan nih. Nah, nampak nggak? Nampak nggak nih? Ada ke tidak? Nggak ada. Nah sekarang nih kita lanjut. Nah ini pengertian dari matriks. Coba kalian lihat itu pengertiannya. Pengertian dari matrik adalah susunan bilangan elemen yang disusun berdasarkan baris dan kolom. Kemudian sehingga membentuk persegi atau persegi panjang. Nah, kemudian ini dari matrik itu terdiri dari baris. Baris dalam matriks merupakan susunan dari bilangan yang mendatar. Berarti mendatar ya, secara horizontal. Nah, kemudian yang kedua, kolom. Terdiri dari kolom. Nah, sedangkan kolom dalam matrik merupakan susunan dari bilangan yang tegak. Berarti vertikal, dari atas ke bawah. Kalau yang mendatar berarti dari kiri ke kanan. Kalau dalam upacara bendera itu kan baris berbaris kan? Nah dikatakan baris, berarti deretan dari kanan kamu dari kiri kamu ke kanan, itu namanya baris. Nah kalau di kolom dikatakan kolom itu dari depan kamu sampai ke belakang kamu. Paham enggak? Paham enggak nih? Paham, Bu. Nah dari sini pengertiannya ada ditanyakan enggak? Dari pengertian matriks. Unsur-unsurnya itu nanti unsur-unsurnya terdiri dari ordo. Nah, nanti ibu kenakan ordo berikutnya nanti nih. Ya, kalau tidak ada kita lanjutkan lagi. Ordo matriks. Nah, ordo matriks ini ada penjelasnya. Dijelaskan sebelumnya matrik terdiri dari unsur-unsur yang tersusun secara baris dan kolom. Jika banyak baris suatu matrik adalah M dan banyak kolom suatu matrik adalah N, maka matrik tersebut memiliki ordo matriks.
atau ukuran M kali N. Nah, M kali N itu menyimbolkan, simbolnya M itu untuk matriks baris ya. Kemudian yang N-nya itu untuk matriks kolom. Nah, contohnya di sini nih, nah lihat tuh. Kan ada berupa bentuk matriks tuh. Ini yang pertama A11. A11 artinya ya urutan baris pertama, kolom pertama. Nah, kemudian di sampingnya lagi nih ada A12. A12 artinya baris pertama, kolom kedua. Bisa dipahami? Nah, kemudian selanjutnya itu. Nih, di sampingnya lagi, tetangganya sebelah. A13. Berarti artinya barisan pertama, kolom ketiga. Nah, kemudian yang selanjutnya nih di bawah ini, di bawah A11. Ada A21. Artinya baris kedua, kolom ke-1. Paham? Nah, kemudian di sebelahnya, tetangga sebelahnya, A22. Nah, A22 yang artinya baris kedua, kolom kedua. Paham? Nah, tetangganya sebelah lagi. Nih, A23 yang artinya baris kedua, kolom ketiga. Paham? Nah, coba kalian sebutkan kalau A32. Baris ketiga, kolom kedua, Bu. Apa? Baris ketiga, kolom kedua. Baris ketiga, kolom kedua. Kalau seandainya ibu ngatakan ini ibu secara lisan ya, tapi tidak ibu tulis di sini. Coba kalian dengarkan. Kalau dia A53. Baris kelima, kolom ketiga, Bu. Gimana? Baris kelima, kolom ketiga. Ini suara Mas Turja, yang lainnya mana? Semangat. Nah, dari beberapa penyampaian ibu, materi penjelasan materi ibu ya, dan diskusinya tadi, hasil diskusinya bisa kalian sampaikan di WA ya, melalui grup. Nanti ibu screenshot, ibu kirimkan ya. Kalian juga screenshot kirim ke ibu, nanti ibu ngolahnya. Yang penting kalian diskusinya dulu ya, antar kelompoknya. Itu kan satu kelompok 4 orang gitu ya. Ini ada 6 kelompok terdiri dari 4 orang anak. Nah, jadi ibu harapkan semoga kalian bisa pastinya untuk kerjasama antar kelompoknya. Jangan ada yang tidak bekerja, ibu harapkan bekerja ya. Dan sebelum akhiri, kita bersimpulan bersama-sama tentang penjelasan materi yang kita pelajari sekarang ini. Nah, kira-kira kesimpulannya apa anak-anak? Dari yang pertama sampai yang terakhir ya, kita kesimpulan sama-sama. Kesimpulannya itu bahwa matriks itu berbentuk persegi ya, persegi, baik itu persegi panjang, dia tidak bisa segitiga ya, segi 5 ataupun jajaran genjang, karena ini adalah bukan itu sebuah matriks. Nah, kalau dikatakan matriks itu memiliki baris dan kolom ya, yang terdiri M kali N, dinamakan ordo. Kemudian kesamaan matriks itu harus ordonya sama. Kok 3 kali 3 sama dengan 3 kali 3. Matriks A 3 kali 3, matriks B 3 kali 3. Matriks A 2 kali 2, matriks B juga 2 kali 2. Karena apa? Wilayah daerahnya, letaknya harus sama. Tidak boleh tidak sama. Kalau tidak sama itu dia tidak bisa dioperasikan, dikatakan kesamaan matriks. Jadi itu